donasi 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio masih belum jelas kebenarannya. Padahal sebelumnya donasi itu direncanakan cair pada Senin 2 Agustus 2021. Saat ini juga beredar foto terkait dengan biliet 2 triliun atas nama Herianti yang diduga merupakan untuk donasi penanganan COVID di Sumatera Selatan. Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme pemindahan uang dalam jumlah besar melalui biliet giro? Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Terima kasih Pak Peter telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Artinya kita tahu ya di mana saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan biliet giro 2 triliun rupiah ini yang diduga untuk donasi penanganan COVID di Sumatera Selatan. Tapi pengetahuan Anda terkait dengan biliet giro ini, Pak Peter, mungkin ini juga sebagai informasi kepada masyarakat, bagaimanakah sebenarnya mekanisme pemindahan uang dalam jumlah besar ini atau biliet giro ini? Ya, begini Mbak Eliza, ya. Biasanya kalau untuk memindahkan uang yang nilainya sangat besar 2 triliun, itu setahu saya tidak pakai biliet giro, ya. Banyak cara, ya. Karena akan sangat bergantung kepada dari sumbernya, ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan biliet giro, bisa juga, ya. Karena biliet giro itu adalah sebenarnya tanda kutip itu adalah alat transaksi yang sah di Indonesia. Jadi kalau kita itu punya giro, ya, jadi kan tabungan itu ada 3 bentuk, ada tabungan, ada deposito, dan ada giro. Ya. Kalau kita itu punya tabungan giro, maka kita biasanya dikasih buku cek atau buku biliet giro. Nah, dengan menggunakan cek atau biliet giro itu kita bisa melakukan pembayaran. Bisa saja ya kita melakukan pembayaran atau mentransfer uang itu dengan menuliskan cek, menuliskan biliet giro sebesar 2 triliun, ya. Tapi permasalahannya adalah syarat untuk itu bisa cair, untuk bisa dilakukan pembayaran itu adalah ketika biliet giro itu diserahkan kepada banknya, ya, maka pada saat itu rekeningnya yang akan yang digunakan, yang rekening sumbernya dalam hal ini adalah rekening yang melakukan donasi itu, yang namanya siapa, Endriani ya. Nah itu rekeningnya, di dalam rekeningnya itu harus ada uang 2 triliun. Oke. Jadi itu yang kalau saya berpikir nampaknya sulit terjadi, ya. Karena kalau saya lihat itu milik gironya kan Bank Mandiri ya. Berarti pada saat ini, ya, pada saat yang akan dicairkan itu si pemilik rekening yaitu Hendriani itu harus punya uang di dalam rekeningnya itu 2 triliun. Oke, berarti kalau tidak, maka biliet gironya itu tidak bisa dicairkan. Oke. Baik, itu yang bisa menjadi salah satu hambatan dari kita berpikir positif. Oke. Kita berpikir positif dulu, Mbak Eliza, ya. Taruhlah misal ini si donatur ini benar-benar berniat baik dan benar-benar akan memberikan donasi sebesar 2 triliun. Mungkin dalam rencananya, ya, sebelum dia mengeluarkan biliet giro 2 triliun itu, dia sudah melakukan transfer dulu untuk ngisi rekeningnya agar supaya mencukupi 2 triliun. Bisa saja rekeningnya dia itu mendapatkan transfer dari berbagai pihak, ya, karena kan dia katanya kan nggak sendirian itu untuk mendonasikan 2 triliun itu, juga bersama saudara-saudaranya yang katanya 9 itu. Jadi mungkin ada transfer ke rekeningnya dia, ya, dari berbagai penjuru lah, ya, dari berbagai pihak, dari luar negeri, dari dalam negeri, sehingga terkumpullah uang 2 triliun. Ketika biliet gironya itu diserahkan, uangnya cukup sehingga Bank Mandiri bisa melakukan transfer atau memindahkan dana. Ya, baik. Artinya memang ini yang menjadi salah satu kendala, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Peter, yang memang memakan waktu karena di mana harus mengisi tabungannya terlebih dahulu sama seperti atau angkanya sama seperti di biliet gironya ini. Seperti itu Pak Peter. Ya, saya kira begitu Mbak Eliza. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau memang ada angkanya yang sama untuk
mencairkannya itu berapa lama sih Pak Peter? Kalau mencairkannya sendiri saya kira nggak lama ya, itu menggunakan proses clearing biasa juga bisa. Ya. Tapi persoalannya adalah dana yang ada di dalam rekeningnya si donatur itu ada nggak uang 2 triliun? Karena kalau tidak tersedia ya otomatis bilik gironya akan ditolak. Jadi penolakan ini masih bisa terjadi, bisa dikatakan seperti itu Pak Peter? Sangat bisa terjadi. Jadi kalau seandainya itu bilik gironya itu diserahkan ke banknya, itu yang mengeluarkan Bank Mandiri kan. Bank Mandiri kan akan langsung ngecek itu ada nggak dananya. Kalau dananya nggak ada ya langsung seperti penolakan cek biasa, dana tidak tersedia. Oke, Pak Peter, sejauh ini kan kita tahu kalau di gambar ini adalah banknya di dalam negeri seperti itu ya, di salah satu bank BUMN. Tapi misalnya ternyata uang itu berada di luar negeri. Ini bagaimana? Prosesnya akan lebih panjang atau seperti apa, Pak Peter? Nah, kalau kita mengikuti dengan menggunakan bilik giro ini, skenarionya mungkin adalah rekening penampungannya dulu itu ada di donatur yang ada di Bank Mandiri. Ya. Misalkan dari saudara-saudaranya ada yang ngirim dari Swiss, dari Singapura, dari London, itu semuanya dikirimkan ke rekeningnya donatur yang ada di Bank Mandiri sehingga terkumpullah uang 2 triliun. Nah, setelah terkumpul 2 triliun, barulah dia menyerahkannya dalam bentuk bilet giro itu kepada pihak penerima yang rencananya itu adalah Kapolda. Ya. Itu skenario terbaiknya lah. Ya. Jadi bisa saja ya ada proses pengumpulan dulu di rekeningnya donatur. Oke, kalau dana yang misalnya 2T ini ada di luar negeri, apakah prosesnya akan sama, Pak Peter? Kalau rekeningnya 2T itu tentunya kan akan dikumpulkan dulu. Jadi skenarionya ada 2, Mbak Elisa. Pertama, dikumpulkan dulu di rekening penampung yang miliknya donatur. Sehingga pada waktu penyerahan benar-benar 2 triliun yang diserahkan. Oke. Pengirimannya itu langsung kepada rekening penerima, yaitu dalam hal ini rekening hanya Kapolda, ya, atau rekeningnya yang atas nama Kapolda yang akan saya dengar itu yang akan dibentuk oleh Kapolda untuk rekening penampung itu bisa saja dikirim secara parsial dari berbagai sumber, ya, bisa dari Singapura, bisa dari London, masuk ke sana sehingga terkumpulah 2 triliun. Jadi 2 mekanisme ini bisa saja terjadi. Baik, artinya mau dari luar negeri, mau uang tersebut ada di luar negeri ataupun di dalam negeri, intinya tetap harus ada uang di tabungan donatur itu sendiri sebanyak dengan uang yang ada di bilet gironya, seperti itu ya Pak Peter. Ya. Baik. Ya. Pak Peter, kalau tadi kita sempat melihat beberapa gambar yang cukup viral terkait dengan bilet giro yang keluar, ini menurut Anda apakah itu benarkah atau tidak gambar tersebut menurut Anda? Nah, untuk kita ngecek ya bahwasanya bilik giro itu benar atau tidak ya kita harus pegang juga itu, Mbak. Ya, tapi selintas saya lihat sih nampaknya itu benar ya. Tapi begini Mbak Elisa, ya, saya bisa saja punya buku cek, saya bisa saja punya buku bilet giro karena saya punya giro, ya. Tapi cek atau bilet giro saya bisa saja asli. Tapi masalahnya adalah ada nggak uang di dalamnya? Ya, saya kan bisa punya cek, saya tulis kepada Mbak Eliza tercinta, saya donasikan 4 triliun, bisa saja. Tapi nggak ada uangnya di dalam. Jadi bilet gironya, ya itu bisa asli. Betul. Bukan masalah asli atau tidaknya, tapi masalahnya adalah di dalamnya itu ada uangnya atau tidak. Kalau tidak ada uangnya, ya itu ditolak. Kurang 100.000 saja, Mbak. Ya, itu ditolak, ya, karena tidak bisa dicairkan. Jadi dia menjadi istilahnya adalah cek, kalau di Indonesia disebut cek kosong. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya bad check, ya, apa itu? Kalau cek kosong itu bukan, justru bagus benar kalau dalam yang benarnya. Ya. Blank check itu sebenarnya justru menguntungkan yang menerima. Tapi kalau yang kita maksud cek kosong di Indonesia itu adalah ketika cek itu tidak ada dananya.
Oke, cek palsu ya. Mungkin ceknya asli tapi nggak ada isinya, bisa dibilang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Peter untuk informasi dan juga telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian pembincangan kita bersama Peter Abdullah, Direktur Research Corp Indonesia.